Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Nah, sebelum nanti kita akan kembali membahas mengenai emiten dan analisa serta rekomendasi, teman-teman juga harus mengetahui juga bahwasanya Omega Trader System sudah membuat grup WhatsApp, sehingga teman-teman yang ingin bergabung di grup ini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk sharing portofolio, kemudian juga sharing berbagai pengalaman serta informasi-informasi penting lainnya yang tentunya dapat menjadikan kita bersama bisa profit dan juga tentunya aman dalam berinvestasi dan trading di bursa saham ya. Hari ini saya akan membahas mengenai emiten yang bernama Dharma Henwa atau dengan kode sahamnya Dewa. Tentunya teman-teman melihat bahwasanya pergerakan saham Dewa ini yang telah lama berada di harga Rp50 per lembar sahamnya kini sudah mulai perlahan bangkit dari angka 50 tersebut, di mana sebelumnya harga dari saham ini sempat berada di harga Rp70 per lembar sahamnya, namun hari ini terus mengalami penurunan. Kemarin turun hingga 4 poin ya ke 66, kemudian hari ini turun 4 poin juga ke Rp62 per lembar sahamnya. Penurunan ini terjadi karena mungkin disebabkan dari berbagai hal ya, dimana tentunya sentimen pasar terhadap emiten ini masih belum 100% positif karena rapat pemegang saham luar biasa ya akan terjadi pada tanggal 27 Januari untuk memberikan kepastian apakah private placement yang dilakukan oleh perusahaan Dewa ini guna untuk mendapatkan modal lalu untuk menutupi segala hutang yang mereka miliki ke pihak ketiga, dan tentunya private placement tersebut berupa untuk penerbitan saham baru ya sebesar kurang lebih sekitar 5 miliar lembar saham dengan harga pelaksanaannya Rp60 per lembar sahamnya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk menganalisa mengenai saham Dewa. Apakah saham ini merupakan salah satu saham multi-bagger ataupun saham yang akan kembali lagi ke harga Rp50 per lembar sahamnya. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita lihat di bulan Desember dan di bulan Januari ya, pergerakan saham dari Dharma Henwa ini mengalami kenaikan pada tanggal 15 Januari, kemudian pada tanggal 18 Januari, kemudian mengalami penurunan di tanggal 19 kemarin, dan pada hari ini di tanggal 20 Januari 2021. Oke. Sedangkan hari-hari sebelumnya berada di harga Rp50 per lembar sahamnya. Jadi apa yang menyebabkan harga dari saham Dewa ini mengalami kenaikan? Tentunya ada berbagai hal ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dia. Dharma Henwa siapkan pengembangan tambang emas Sabina Mahardika. Sebelum saya membahas mengenai berita ini, saya memperkirakan bahwasanya Dewa akan mengalami kenaikan yang cukup fantastis, di mana di perusahaan yang sebelumnya seperti BRMS ya, BRMS di harga sekitar 50-an, kemudian kini berada di harga sekitar rata-rata Rp90 per lembar sahamnya, di mana berarti naik hampir 100% ya. Kemudian juga apakah Dewa ini akan mengikuti jalan BRMS? Jawaban saya tentu saja ya. Sebab apa? Sebab pengalaman dari manajemen Bumi sendiri ya, selaku induk perusahaan dari Dewa, BRMS, kemudian Energi Mika Persada, dan WNSP dan lain sebagainya, bahwasanya Bumi sudah memperkirakan
dan akan mencoba untuk meniru strategi tersebut yang pernah dilakukan di BRMS atau Bumi Resources Minerals Tbk kepada Dharma Henwa, di mana sepertinya berdasarkan dari pengamatan saya, Dharma Henwa akan mengikuti jalan BRMS untuk melakukan diversifikasi perusahaan dalam sektor pertambangan emas, khususnya apabila BRMS berada di sekitar Kepulauan Sulawesi, ya, berada di Provinsi Sulawesi, sedangkan Dharma Henwa fokus tambang emasnya berada di Provinsi Aceh. Dan tentunya jika teman-teman tahu bahwasanya Provinsi Aceh memiliki potensi yang sangat luar biasa, ya, baik tambang emasnya, mineral lainnya, karena selain kompetitor yang ada di sana sedikit, ya, kemudian sumber daya alam yang memang masih sangat besar, ya, belum dieksploitasi secara berlebihan. Kemudian dari kondisi keuangan dari Dewa sendiri, di mana perusahaan Dewa ini melakukan private placement, ya, atau suatu upaya untuk mendapatkan modal bagi perusahaan guna untuk melakukan ekspansi perusahaan. Akan tetapi di sini Dharma Henwa melakukan dana hasil dari private dari hasil private placement tersebut, ya, untuk melunasi pinjaman kepada pihak ketiga sekitar 28 juta US dollar, di mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sama besarnya yang dipinjam oleh Dharma Henwa untuk melakukan kinerja modal ataupun program yang ada di Aceh, ya, untuk melakukan perkembangan yang ada di Aceh. Jika kita lihat di sini, Dharma Henwa melakukan akuisisi 99,9% kepada PT Sabina Mahardika. Nah, kemudian Sabina secara tidak langsung memiliki proyek potensial dan mineral lainnya yang berada di Aceh. Berdasarkan berita ini, ya mungkin teman-teman semua sudah membaca berita mengenai Dewa ini, sehingga saya tidak akan mengulanginya kembali. Tetapi yang teman-teman harus ketahui bahwasanya meskipun pinjaman modal yang dilakukan Dewa kepada pihak ketiga guna untuk pengembangan program tambang emas yang ada di Aceh, tentunya Dewa memerlukan persetujuan dari rapat pemegang saham secara khusus, di mana tentunya private placement, ya, dengan jumlah sekitar hampir sama yang dipinjam oleh grup Dewa untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, ya, sehingga tentunya modal yang akan diterima oleh Dewa akan tidak diterima secara cash, tetapi akan secara langsung untuk biaya pembayaran hutang, ya. Adapun pembayaran hutang yang dilakukan oleh PT Dewa ini, di mana tidak akan diberikan secara cash kepada pihak ketiga dari perusahaan yang meminjamkan uang tersebut, tetapi akan dikonversikan dalam bentuk saham, di mana tentunya perusahaan dari Dewa ini tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran hutang di masa yang akan datang. Tentunya dari konversi hutang ke saham tersebut akan memberikan keuntungan kepada PT Dewa ataupun Dharma Henwa untuk setidaknya lebih longgar dalam permodalan dan melakukan kinerja dan mendapatkan profit, karena tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh PT Dharma Henwa ini, dan fokus untuk melakukan dana pinjaman tersebut untuk program pertambangan emas yang ada di Aceh. Tentunya hal tersebut merupakan salah satu strategi yang cukup baik, di mana akan mengurangi beban-beban kinerja yang ada pada saat ini terjadi di PT Dharma Henwa. Dan pada tanggal 27 Januari nanti tahun 2021 ini, tentunya
private placement yang akan dilaksanakan dengan harga pelaksanaannya Rp60 per lembar sahamnya, tentunya akan menaikkan harga saham dari perusahaan Dharma Henwa ini berada jauh lebih tinggi lagi ya, di mana tentunya minimal harga terendahnya itu berada di harga sekitar Rp60 per lembar sahamnya, sehingga teman-teman bisa membeli harga saham Dharma Henwa berada di harga di bawah 60 atau di harga Rp60 per lembar sahamnya, atau di harga saat ini, di mana tentunya harga dari Dharma Henwa minimal akan berada di Rp60 per lembar sahamnya, karena kemungkinan besar hasil rapat nanti akan memberikan sentimen yang sangat luar biasa kepada perusahaan Dharma Henwa agar kinerja dari saham tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Bahkan berdasarkan dari nilai buku yang ada, jika kita lihat di sini, bahwasannya berdasarkan dari sebentar ya. Berdasarkan dari nilai buku yang ada sebenarnya ya, perusahaan ini masih cukup tinggi, di mana tentunya jika kita lihat di sini masih tidak kelihatan ya. Sebentar. Oke. Berdasarkan dari nilai buku ataupun book value per share-nya, yaitu berada di harga Rp183 per lembar saham yang seharusnya, karena nilai buku tersebut merupakan nilai dari aset tercatat di buku pencatatan aset perusahaan, seharusnya per lembar sahamnya itu bisa mencapai Rp183 per lembar sahamnya. Tetapi saat ini masih berada di harga sekitar Rp60 per lembar sahamnya, sehingga masih memiliki peluang cukup besar untuk mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat, di mana tentunya teman-teman masih cukup layak untuk mengoleksi saham dari PT Dharma Henwa ini. Kemudian jika kita lanjut lagi, juga kinerja hutang jangka panjangnya juga mulai menurun, kemudian juga current ratio yang cukup masih dalam kata wajar ya, masih bisa diatasi dengan baik. Kemudian juga kinerja di tahun 2020 juga tidak terlalu negatif, masih cukup bisa mendapatkan profit meskipun hanya sedikit ya, 0,37% ya profit marginnya, tetapi tidak masalah karena memang perusahaan ini sedang berupaya untuk bangkit kembali. Kemudian juga dari segi pergerakan harga saham, sepertinya harga akan mengalami rebound, di mana harga saham dari PT Dharma Henwa ini sudah mengalami penurunan sebanyak 2 kali di sini dan di sini, di mana tentunya saatnya akan mengalami rebound ketika sudah menyentuh support di bawah sini ya. Dia akan mengalami kenaikan kembali. Tentunya teman-teman bisa melakukan open buy di harga sekitar Rp60 per lembar sahamnya atau di harga saat ini. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk melakukan open buy di sini karena memang peluangnya cukup besar. Tetapi ingat, high risk high return, di mana perusahaan ini juga memiliki risiko yang cukup tinggi ya, di mana pernah mengalami penurunan di harga Rp50 dalam jangka waktu yang cukup lama ya, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ini ya baru mengalami kenaikan, berarti sudah hampir 3 tahun yang lalu, hampir 4 tahun, di mana pergerakan harga saham sudah mulai bangkit kembali. Nah, pertanyaannya, apakah harga akan mengalami kenaikan di atas 70 ataupun di atas Rp80 per lembar sahamnya? Jawabannya tentu saja iya, karena tentunya teman-teman bisa melihat dari pergerakan di beberapa hari yang lalu bahwasanya harga sudah sempat mencapai di harga Rp74 per lembar sahamnya, sehingga tentunya teman-teman bisa segera melakukan open posisi di sini ya. Tetapi ingat, saya tidak memberikan paksaan untuk melakukan open posisi, tetapi hanya sekedar memberikan rekomendasi dan juga hanya sekedar memberikan informasi saja. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perusahaan tambang emas ini yang dilakukan oleh Dewa sama persis seperti yang dilakukan oleh BRMS ya. Sebentar. Nah, ini dia yaitu sama persis seperti yang dilakukan oleh BRMS ya, di mana harga sempat berada di harga Rp50 per lembar sahamnya. Kemudian harga mulai bangkit kembali dari bulan Agustus hingga bulan Januari ini, berarti hampir sekitar 4 bulan ya. Dimana tentunya jika teman-teman lihat di sini,
Harga dari harga Rp50 per lembar sahamnya sudah bangkit hingga pernah menyentuh di harga tertingginya itu di sekitar harga Rp110 per lembar sahamnya. Tentunya diperlukan waktu selama 4 bulan ya agar mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya. Kemudian juga berdasarkan analisa saya sepertinya BHRMS besok akan mengalami kenaikan karena sudah menyentuh titik support di harga Rp86 per lembar sahamnya. Kemudian juga selain BRMS juga ada yang namanya Energi Mega Persada juga demikian ya. Merupakan salah satu saham milik Bakri yang cukup potensial untuk mengalami kenaikan ataupun merupakan saham multi bagger yang cukup besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga bahwasanya harga saham dari Energi Mega Persada sudah mengalami titik jenuh jual, maka sepertinya besok akan mengalami kenaikan ya. Tentunya teman-teman bisa melakukan open posisi di harga sekitar Rp140 per lembar sahamnya. Jadi tidak perlu takut ya. Karena peluang besar ada di grup Bakri, tetapi ingat saham dari grup Bakri ini jangan di tradingkan dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi merupakan saham yang sangat cocok bagi para trader harian yang cepat dalam melakukan pembelian dan cepat langsung keluar dari pasar. Karena jangan sampai teman-teman semua terjebak di dalam investasi di saham-saham gorengan seperti ini, karena kemungkinan untuk mengalami dana Anda nyangkut berpeluang sangat besar sekali. Jadi teman-teman jangan pernah berlama-lama di saham seperti ini. Sehingga teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa untuk melakukan trading di bursa saham difokuskan untuk selalu menggunakan cut loss apabila teman-teman berada di harga saham-saham gorengan. Kemudian teman-teman yang ingin melakukan trading secara aman bisa trading di perusahaan-perusahaan yang memang blue chip ataupun di perusahaan yang liquid ya, seperti di indeks liquid 45 dan perusahaan-perusahaan yang memiliki top volume dan top frekuensi dalam melakukan transaksi hariannya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman yang telah membeli di saham Bakri lainnya seperti Dewa, Energi Mega Persada dan BRMS ya, peluang untuk mengalami kenaikan di beberapa bulan ke depan masih besar, di mana tentunya teman-teman bisa masih open posisi di harga saat ini, kemudian teman-teman bisa langsung jual di harga 5% bahkan di harga 10% ya. Tentunya teman-teman yang ingin mendapatkan sinyal saham gratis dan juga ingin mendapatkan informasi-informasi penting mengenai bursa saham bisa bergabung di grup WhatsApp saya yang akan saya tulis linknya di deskripsi, guna teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp yang sudah saya buat ya. Tentunya teman-teman harus mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang ada di grup tersebut. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini saja. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.